Perkenalkan, nama saya Puput Ella Salsabila dari NPM 20110800357, semester 5 Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri dan Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus tentang siswa yang mudah marah dampak dari broken home di SMA. Untuk memenuhi tugas laporan mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani Magister Gizi. Tadi kasus siswa yang mudah marah akibat broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Masalah umum dalam penelitian ini bagaimana upaya meredam siswa mudah marah dampak broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Adapun submasalah yang pertama, bagaimana ciri-ciri siswa mudah marah dampak broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan siswa mudah marah dampak broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Yang ketiga, alternatif apa pendampingan yang tepat untuk mengatasi siswa resah dampak broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan siswa yang mudah marah akibat broken home di SMA Negeri 5 Pontianak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam studi kasus atau case study. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara langsung, visit, dan dokumentasi. Pengertian dampak dari broken home. Broken home merupakan keluarga yang tidak dapat menjaga keutuhan keluarga tersebut. Yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah keutuhan struktur dalam keluarga, di mana dalam keluarga di samping adanya ayah juga adanya seorang ibu beserta anak-anaknya. Selain itu juga tidak adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut. Keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah merupakan harapan dari semua anggota keluarga. Akan tetapi banyak keluarga yang mengalami perselisihan, pertengkaran, dan bahkan perceraian yang mengakibatkan keluarga tersebut mengalami broken home, sehingga dapat disimpulkan bahwa broken home adalah keluarga atau rumah tangga yang retak di mana terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan perceraian antara suami dan istri. Tujuan identifikasi kasus, bahwa upaya pengentasan siswi yang memiliki konsep diri negatif disarankan untuk memberikan pengertian dan perhatian dan insentif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan diri subjek kasus. Oleh sebab itu, maka perlu kerjasama antara guru bimbingan konseling di sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua subjek kasus. Subjek kasus diharapkan subjek kasus dapat terus berusaha dan mempunyai motivasi yang kuat untuk berubah, meminta bantuan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan mampu menyelesaikan masalah, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Sasaran studi kasus. Adapun pihak-pihak yang menjadi sebagai sumber data yang dapat memberikan sumber informasi tentang masalah yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswi kelas 10 SMA Negeri 5 Pontianak yang berinisial FZ dengan jenis kelamin laki-laki. Yang kedua, wali kelas subjek kasus. Yang ketiga, guru mata pelajaran subjek kasus. Yang keempat, teman satu kelas subjek kasus. Dan yang kelima, orang tua subjek kasus. Faktor yang berasal dari diri subjek kasus yakni VZ ialah faktor kedua orang tua VZ yang tidak memiliki hubungan harmonis layaknya kedua orang tua lainnya. VZ memiliki bapak yang tidak sayang dengannya bersama ibunya. Bapak VZ sering berbicara kasar serta keras kepada ibunya, padahal terlihat jarang sekali hampir tidak pernah berbuat salah kepada bapaknya. Tetap saja ibunya menjadi sasarannya. Oleh karena itu, VZ sulit menerima kenyataan yang terjadi. Tidak jarang pula VZ menjadi sasaran kemarahan dan kekerasan yang dilontarkan bapaknya dikarenakan VZ suka menjawab pertanyaan bapaknya. Belum lagi kalau VZ kedapatan berbuat salah yang diketahui oleh bapaknya bisa marah besar kepadanya, terkadang sulit memukulinya. Tidak dipungkiri kalau kesehariannya di sekolah, VZ suka membawa sikap keturunan bapaknya yang suka dan sering sekali marah. Teman-teman bahkan guru terkadang melihat sasaran VZ. Metode dan alat pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dengan bentuk penelitian ini adalah kasus studi. Subjek kasus dalam penelitian ini adalah siswa di SMA Negeri 5 Pontianak yang memiliki kasus siswa memiliki perilaku mudah marah dampak dari broken home sebanyak 1 orang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dalam panduan wawancara adalah pedoman observasi. Analisis masa remaja merupakan periode yang berada dalam dua situasi.
antara kegoncangan, penderitaan asmara, dan pemberontakan dengan otoritas orang dewasa. Oleh karena itu, pendidik harus menyadari bahwa memperhatikan emosi peserta didik sangat penting karena mempengaruhi hasil belajar dan baik atau buruknya perilaku peserta didik. Sering terjadi pertengkaran ayah ibu dan tidak jarang pula berakibat fatal, yakni perceraian. Akibatnya anak-anak menerima dampak negatif yang seharusnya tidak terjadi. Anak memiliki gangguan emosional yang tinggi seperti dalam pergaulan di sekolahnya. Teman-temannya menjadi pelampiasan kemarahan yang biasa melekat pada dirinya. Perilaku remaja yang mudah marah sangat mengganggu keharmonisan hubungan sosial, mengganggu keutuhan nilai-nilai, dan mengganggu kehidupan sosial di masyarakat. Diagnosis merupakan langkah penetapan masalah yang dialami oleh subjek kasus berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab subjek kasus memiliki sikap mudah marah dampak dari broken home adalah yang pertama, faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri subjek kasus yakni VZ memiliki sikap tidak senang apabila diganggu oleh teman-temannya, terlebih diejek. VZ langsung merespon kemarahannya. VZ memiliki sikap mudah marah yang meledak-meledak. Begitu pula VZ mudah bising apabila mendengar celotehan atau omelan yang ditunjukkan kepadanya. Kejadian tersebut biasanya terjadi di rumah. Apabila VZ melakukan kesalahan yang dianggap ibunya kesalahan yang fatal, maka ibunya langsung memarahinya. Tidak jarang VZ langsung membalas celotehan ibunya dengan kata-kata pembelaannya. VZ sering mudah tersinggung dan marah jika mendapatkan tanggapan dari orang lain mengenai dirinya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri subjek kasus yakni VZ ialah faktor kedua orang tua VZ tidak memiliki hubungan harmonis layaknya kedua orang tua lainnya. VZ memiliki bapak yang tidak sayang dengannya bersama ibunya. Bapak VZ sering berbicara kasar serta keras kepada ibunya, padahal terlihat jarang sekali marah. Hampir tidak pernah ibunya berbuat salah kepada bapaknya. Tetap saja ibunya menjadi sasarannya. Oleh karena itu, VZ sulit menerima kenyataan yang terjadi. Prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka direncanakanlah alternatif bantuan yang akan diberikan kepada subjek kasus secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi masalah sikap mudah marah dampak dari broken home. Di mana pada model konseling rasional emotif terapi, peneliti menggunakan teknik konfrontasi, dan pada model konseling behavioral digunakan teknik-teknik asertif terhadap subjek kasus. A. Teknik konfrontasi yaitu melawan pikiran VZ yang tidak rasional itu dan mengarahkannya kepada cara berpikir rasional. B. Teknik asertif yaitu teknik yang digunakan untuk melatih VZ untuk mampu mengungkapkan perasaan tersinggung dan kesulitan menyatakan tidak pada orang lain. Treatment. Setelah peneliti merencanakan bentuk alternatif bantuan yang akan diberikan oleh subjek kasus, maka dilaksanakanlah alternatif bantuan tersebut dengan tindakan sebagai berikut. Langkah yang harus disiapkan oleh subjek kasus hanyalah menyiapkan diri dan mentalnya sesiap mungkin. Sebelum teknik dilaksanakan, peneliti bertanya terlebih dahulu kepada subjek kasus tentang hal apakah yang membuatnya mudah marah jika berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelasnya. Subjek kasus memberikan jawaban bahwa yang membuatnya selalu mudah marah apabila berada di sekolah yaitu ia sangat malu ketika berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Setiap subjek kasus akan berbicara dengan teman-temannya. Subjek kasus merasa bahwa teman-temannya tersebut seperti mengacurkan dirinya. Dari pernyataan yang dijelaskan oleh subjek kasus, peneliti kemudian mengarahkan subjek kasus untuk berusaha kembali melawan ketakutannya berkomunikasi dengan teman sebayanya itu. Peneliti juga memberikan bayangan jika apabila subjek kasus tidak dapat melawan rasa malunya sendiri dan terus menolak, maka sepanjang hidupnya ia akan menjadi individu yang selalu dibully oleh teman-temannya. Follow up. A. Wawancara dengan guru mata pelajaran. Berdasarkan guru mata pelajaran mengatakan bahwa VZ mulai ada perubahan perilaku seperti berkomunikasi, tidak sibuk sendiri dengan kegiatan sendiri, dan tidak mengganggu temannya saat proses belajar mengajar berlangsung. B. Wawancara dengan wali kelas.
Berdasarkan wali kelas 11 mengatakan bahwa VZ sudah mulai mengalami perubahan perilaku seperti tidak bersikap kasar kepada temannya. VZ berkontraksi saat proses belajar mengajar dan sekarang VZ berpindah tempat duduk di bagian depan bersama teman yang lebih pandai di kelasnya. C. Wawancara dengan subjek kasus. VZ mengatakan bahwa dirinya sedikit demi sedikit sudah bisa menerima nasihat orang lain dan meninggalkan perilaku yang dapat merusak hubungannya dengan orang lain. Kesimpulan, berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kasus siswa yang memiliki sifat mudah marah dampak dari broken home ditemukan pada subjek kasus yang merupakan siswa di SMA Negeri 5 Pontianak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk karakteristik, faktor-faktor penyebab serta alternatif bantuan yang diberikan kepada subjek kasus dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik siswa yang mempunyai sifat mudah marah seperti memarahi, berkata kasar, hingga mencaci maki temannya. Yang kedua, faktor-faktor penyebab siswa yang memiliki sikap mudah marah dampak dari broken home. Yang ketiga, bantuan yang diberikan kepada subjek kasus untuk mengatasi siswa yang memiliki sikap mudah marah dampak dari broken home dengan dianalisis menggunakan 6 langkah, yaitu identifikasi kasus, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Saran berdasarkan pembahasan di atas bahwa perlu kerjasama antara guru bimbingan konseling di sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua subjek kasus. Wali kelas diharapkan terus menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua murid untuk memantau perilaku siswa agar dapat diawasi sejak dini. Guru mata pelajaran diharapkan selama proses belajar mengajar berlangsung hendaknya memperhatikan tingkah laku siswa yang mudah marah dan memberikan bantuan dengan guru bimbingan dan konseling agar anak dapat lebih berkontribusi dan tidak membuat keributan ketika proses belajar mengajar. Sekian pemaparan materi mengenai analisis studi kasus tentang siswa yang mudah marah dampak dari broken home di SMA. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.